Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa safiyuhu wa khaliluh. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tasba' wa min da'watin la yustajabu laha. Allahumma amin. Hadirin rahimani wa rahimakumullah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Kita memuji Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat wal afiyah. Alhamdulillah, kembali kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala di majelis ilmu, di kajian intensif pembahasan kitab Ma'rijul Qabul. Tidak ada nikmat yang paling utama ketika kita bisa berkumpul di Baitullah, di rumah Allah Subhanahu wa taala. Satu-satunya tempat yang diridhoi dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana sabit dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa afdalu buqatin, seutama-utamanya tempat di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah masajiduha. Allah Subhanahu wa taala berkenan memberikan karunia kepada kita, mengumpulkan kita di Baitullah, rumah Allah. Mudah-mudahan ini sebagai isyarat kebaikan. Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Siapa yang dikehendaki oleh Allah Rabbul Alamin berupa kebaikan, maka Allah akan pahamkan dia dalam agama. Diterimanya sebuah amalan itu hak prerogatif Allah, hadirin. Tidak ada seorang pun yang mampu ikut campur dalam hal ini, dan tidak ada seorang pun yang tahu amalannya diterima atau tidak. Banyak kisah sejatinya baik Allah abadikan dalam Al-Quran, demikian pula Rasulullah SAW sampaikan dalam sunnah. Kisah-kisah umpamanya saja di hadis Nabi SAW ketika berbicara tentang perang Uhud, ada seorang sahabat yang diperkirakan oleh semua adalah min ashabi al-jannah, termasuk penghuni surga, dan ternyata kata Rasulullah SAW huwa min ashabin nar, ternyata dia adalah penghuni neraka. Banyak hal. Intinya bahwa amalan seorang hamba diterima atau tidak nggak tahu. Tidak ada yang mengetahui kecuali Allah SWT. Hanya saja amalan seorang hamba diterima atau tidak itu ada indikator sejatinya. Dia ada ciri, ada tanda. Sebagaimana Allah Rabbul Alamin menciptakan surga dan neraka, demikian pula Allah ciptakan ahlun, yaitu para penghuninya. Jadi di saat Allah ciptakan surga dan neraka, maka Allah pun menciptakan ahlun, para penghuninya. Dan ternyata Rasulullah SAW menyampaikan kepada sahabat hal ini, tentang hal ini, sesungguhnya tempat kalian itu di surga dan neraka itu sudah jelas. Sehingga para sahabat pun sampai bertanya kepada Rasulullah SAW tentang hal ini. Kata Rasulullah SAW, "If'alu ma syi'tum." Silakan kalian beramal semaksimal mungkin. Ma syi'tum, terserah kalian, silakan. Kullun muyassarun lima khuliqa lahu. Semua akan diberikan kemudahan selaras sesuai dengan catatan amalan dia, ciptaan dia, takdir ketentuan 50.000 tahun sebelum ciptakannya langit dan bumi. Akan tetapi penghuni neraka, penghuni surga
ahlu sa'adah, ahli bahagia, ahli celaka, itu ada alamat tanda. Fa in kana min ahli sa'adah, jika terbukti dia adalah penghuni surga atau orang-orang yang ahli sa'adah baik, maka fa sayuyassirahullahu li'amali ahli sa'adah. Ini akan diberikan kemudahan dalam rangka beramal kebaikan. Tapi kalau dia ahlu syaqawah, orang yang celaka, penghuni neraka, maka Allah akan berikan kemudahan baginya amalan-amalan syaqawah, celaka. Al-Imam Ibnu Rajab Al-Hanbali di kitab Lataifu Al-Ma'arif ketika membahas firman Allah Subhanahu wa taala surah Muhammad ayat 17 ya. Surah Muhammad ayat 17. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Walladzina tadau zadahum huda wa atahum taqwahum. Orang-orang yang ihtadau, yakni melakukan amal soleh. Hidayah di sini ada dua, ada hidayah pertama, hidayah yang kedua. Di walladzina ihtadau, siapa yang melakukan hidayah pertama, maksudnya adalah amal soleh. Hidayah itu taufik yang dimaksud. Maka zadahum huda, Allah akan menambah hidayah, petunjuk, yakni hidayah itu dalalah. Wa atahum taqwahum, Allah akan mendatangkan kepada mereka takwa, ketakwaan mereka. Hadirin rahimani wa rahimakumullah, apa kaitan dengan apa yang tadi kita sampaikan terkait indikator, ciri, simat, alamat amalan seorang hamba itu diterima, di mana amalan seorang hamba kan tidak diketahui. Artinya Allah Rabbul Alamin lah yang mengetahui amalan hamba itu diterima atau tidak. Kata Imam Ibnu Rajab Al-Hanbali di kitab Lataifu Al-Ma'arif, kurang lebih dari sisi maknanya saja. Seorang hamba, amalan seorang hamba itu diterima atau tidak itu nanti bisa terlihat dari sisi amalan setelahnya. Bisa dilihat dari amalan setelahnya. Orang yang melakukan amalan kebaikan, hidayatut taufik, maka Allah akan diberikan tuntunan untuk melakukan hidayah berikutnya, kebaikan berikutnya. Ya, siapa yang melakukan amal kebaikan, sekali lagi indikator diterima amal tersebut itu adalah datang setelahnya kebaikan yang lain. Logikanya kayak begini, ini perkataan saya ya. Ini asumsi saya. Ketika kita sholat umpamanya, sekaligus seperangkat dengan zikirnya, ya, duburis sholat. Kita nggak tahu sholat kita diterima atau tidak, ini hukum asal. Akan tetapi apa yang dikatakan oleh Imam Ibnu Rajab berdasarkan barangkali tadabbur terhadap penelitian secara mendalam Al-Quran dan hadis Nabi SAW, maka itu akan terlihat sejatinya. Dari sisi apa? Setelah sholat itu ngapain kita? Saya ngomong secara mendasar loh Pak. Setelah sholat itu ngapain? Sibuk HP? Atau justru amalan soleh yang lain? Kalau justru kita disibukkan dengan ini ibu-ibu ngerumpi, ngagibah setelah sholat, khawatir yang seperti itu ada apa-apa gitu terkait dengan sholat yang dia tunaikan. Karena pada prinsipnya sholat itu tanha anil fahsya wal munkar. Lah, setelah sholat melakukan kemunkaran, bisa dipahami ya, jelas. Jadi yang salah siapa? Sholatnya atau apa? Pertanyaannya. Kalau siapa sudah jelas berarti orang. Yang salah apa berarti itu? Ya, makanya indikator amalan itu bisa diterima itu. Sekali lagi kita hanya ini harapannya menjadi motivasi untuk kita semua
agar bisa menjaga diri gitu loh. Setelah beramal soleh itu mudah-mudahan harapannya diikuti, disertai dengan apa? Amalan soleh yang lain gitu. Karena ternyata kata Imam Ibnu Rajab itu kurang lebih indikator amalan itu bisa diterima oleh Allah itu ketika datang setelah itu amalan baru yang lain, amal soleh yang lain, bukan amal keburukan. Ternyata amalan yang sudah kita lakukan itu ada kaitan sangat erat dengan amalan yang akan kita lakukan nanti ke depan. Umpamanya nanti setelah ini adalah ngaji Al-Quran, tilawah Al-Quran, baik di HP umpamanya kan sekarang banyak, atau langsung dengan mushaf. Setelah sholat tilawah Al-Quran. Nanti kaitannya setelah tilawah Al-Quran ngapain lagi? Berarti tilawah Al-Quran itu diterima atau enggak ya kira-kira? Nah itu indikatornya, sekali lagi indikator ya, perkiraan. Datang setelah ngaji Al-Quran itu ngapain nanti? Ya saya. Dari sini barangkali menuntun kita banyak istighfar sebenarnya. Benar gak? Karena kalau kita sadari setelah beramal soleh rata-rata apa yang kita lakukan? Bukan amal soleh yang lain, tapi apa? Beres tugas. Dalam tanda kutip ya, kesannya itu. Baik, wallahu a'la wa a'lam. Ini jadi bahan introspeksi untuk kita semua, muhasabah. Dalam rangka ya bukan dalam rangka, nggak ada dalam rangka sejatinya. Kita masuk di tahun 2025 ya, Masehi. Di surah Al-Maidah ya, ayat berapa? 78, 79 sampai 80 tuh ciri-ciri orang yang dilaknat dan dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari rahmatnya ya, adalah kebiasaan-kebiasaan Bani Israel. Kebiasaan mereka itu adalah senantiasa apa? Zalika bima asaw wa kanu ya'tadun. Mereka senantiasa melakukan maksiat, dilakukan dengan sendiri. Ya, kemudian di ayat berikutnya, kanu la yatanahawna an munkarin fa'alu labisa ma kanu yaf'alun. Yang kedua adalah membiarkan ketika kemunkaran itu dia lihat, tahu itu kemunkaran, dibiarkan. Dua. Kebiasaan kaum Bani Israel tuh. Yang ketiga adalah apa? Ra'aital ladzi ra'aital ladzina kafaru. Bisa dilanjutkan nanti di. Engkau melihat mereka yuwallawna alladzina kafaru. Mereka loyal terhadap orang-orang kafir. Cinta, senang. Itu tiga ciri alamat dijauhkan dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dilaknat. Lu'inal ladzina kafaru min bani Israil ala lisani Dawud wa Isa bin Maryam. Nah, wallahu taala alam. Hadirin rahimani wa rahimakumullah, sebagai mukaddimah ya. Jangan lupa kita panjatkan salawat dan salam kita kepada Nabi kita tercinta, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pertemuan ini adalah pertemuan ketiga di pembahasan iman terhadap Rasul. Tema yang diangkat adalah mengambil ketauladanan dari ulil azmi minar rusul. Yang dibahas barangkali siapa ulil azmi, kemudian sifat-sifat yang dimiliki oleh ulil azmi itu apa saja, kemudian bagaimana sikap kita terhadap ulul azmi minar rusul. Mu'allif rahimahullahu ta'ala. Baik, Mu'allif rahimahullahu ta'ala mengakhiri pembahasan iman terhadap Rasul dengan pembahasan ulil azmi. Dan beliau membawakan Quran surah Al-Ahzab di antara ayat 40 sebagai isyarat sekaligus isbat menetapkan bahwa akhir anbiya war rusul adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ma kana Muhammadun aba ahadin mir rijalikum walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin. Bukanlah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu adalah bapak dari salah seorang laki-laki dari kalian,
Akan tetapi dia adalah utusan Allah, wa khataman nabiyyin, dan penutup para nabi. Saya bawakan tafsirnya. Syekh Abdurrahman As-Sa'di dan yang lainnya membawakan tentang ayat ini. Baik. Ini sudah dibahas ya, pernah kita bahas saya kira, bahwa makana Muhammadun aba ahadim min rijalikum walakin Rasulullah kata Nabi. So saya insyaallah taala taqriru dzalika. Penegasan pembahasan ini akan datang nanti insyaallah pembahasan. Ulul azmi minar rusul. Wa khamsatun minhum ulul azmi wa khamsatun minhum ulul azmi. Al-ula fi suratil ahzabi ma'a syura tala. Ulul azmi, 5 di antara mereka adalah ulul azmi. Ya, al-ula yang memiliki keutamaan yang disebutkan dalam surah Al-Ahzab, demikian pula surah Asy-Syura. Khamsatun minhum ay minar rusul. Yani definisi daripada ulul azmi itu sendiri. Definisi daripada ulul azmi itu sendiri. Para ulama berselisih pendapat tentang makna ulul azmi. Secara umum, ulul azmi itu ada 5, yaitu Nabi Muhammad SAW, kemudian Nabi Nuh alaihissalam, atau Nabi Ibrahim alaihissalam, Nabi Nuh, kemudian Nabi Musa dan Nabi Isa, yang nanti disebutkan di dalam ayat sebagai landasan dalil. Adapun sesuai dengan urutan, pertama adalah Nabi Nuh alaihissalam, kemudian yang kedua adalah Nabi Ibrahim, yang ketiga adalah Nabi Musa, yang ketiga Nabi Isa, Nabi Musa, yang keempat adalah Nabi Isa, kemudian yang terakhir adalah Nabi Muhammad SAW. Al-azmi memiliki makna, ada yang mengartikan, mendefinisikan adalah as-sabru, kesabaran. Sehingga dengan definisi ini, maka ulul azmi minar rusul, ulul azmi minar rusul maknanya adalah para nabi, para rasul yang memiliki kesabaran tinggi, kuat. Hal ini bisa dilihat dari kisah yang Allah abadikan di dalam Al-Quran. Nabi Nuh alaihissalam diantaranya yang telah disampaikan bahwa Nabi Nuh adalah awalur rusul, rasul pertama, karena kaitannya dengan definisi rasul itu sendiri ya. Sebagian ulama mengatakan sumia Nuhan, disebut Nabi Nuh alaihissalam dengan Nuh bihadal ism bikathrati aw likathrati bukaihi, karena saking banyaknya menangis. Nuh banyak menangis. Waluqiba bi abil bashariyati athaniyah, dan diberikan laqab sebagai bapak manusia kedua. Karena hal ini setelah bencana yang menimpa umat Nabi Nuh alaihissalam, maka tidak tersisa satupun manusia dari orang-orang kafir. Sehingga sebagaimana Allah abadikan di Quran surah Nuh, doanya Nabi Nuh, qala rabbi la tadhar 'alal ardi minal kafirina dayyara innaka in tadharhum yudillu ibadaka wa la yalidu illa fajiran kafara. Wahai Rabb Tuhanku, jangan kau sisakan satu orang kafir pun di atas muka bumi. Intadarhum, jika engkau sisakan mereka, yudillu ibadaka, mereka pasti akan menyesatkan hamba-hambamu. Wala yalidu, dan tidak lahir dari mereka anak keturunan mereka,
illa fajiran kafara. Kecuali apa? Fajir, jahat dan menentang, kafir. Wallahu ta'ala wa alam. Kemudian di antara faedah yang bisa kita petik dari sirah perjalanan Nabi Nuh alaihissalam, kita secara umum saja. Di antara keistimewaan Nabi Nuh alaihissalam sampai akhirnya Allah angkat menjadi ulul azmi, sebagaimana Allah berfirman, walaqad arsalna nuhan ila qaumihi falabitha fihim alfa sanatin illa khamsina ama. Sungguh kami telah mengutus Nabi Nuh alaihissalam kepada kaumnya 1000 tahun kurang, atau 950 tahun. Fa'akhadahumut tufan wa hum zalimun, sampai akhirnya Allah mendatangkan tufan, bencana, dalam keadaan mereka zalim. Fa'anjaynahu wa ashabas safinah, dan Allah selamatkan Nabi Nuh alaihissalam dan ashabus safinah, yakni orang-orang yang para pengikut Nabi Nuh alaihissalam yang berada di safinah. Di antara keistimewaan Nabi Nuh alaihissalam, Allah memberikan kepadanya adalah kekuatan. Lam tanqussa au taqilla. Kekuatannya tidak berkurang. Bahkan tidak berkurang, la taqilla qalil, tidak sedikit kekuatan. Ragma al-umru at-tawil alladhi 'ashahu, walaupun usia yang begitu lama. Berarti kurang lebih berapa usianya? Dakwahnya saja berapa tadi? 950 tahun. Wallahu ta'ala alam. Dari usia berapakah beliau diangkat menjadi dari Nabi dan Rasul? Khilaf di antara para ulama, sebagaimana dikisahkan oleh Al-Imam Ibnu Katsir di kitab Bidayah wan Nihayah. Al-muhim fase dakwah saja 950. Dan Allah anugerahkan kepadanya kekuatan fisik dengan usia yang itu. Sehingga di Al-Imam Ibnu Katsir itu membawakan ini, tidak ada ketika menjelaskan firman Allah Ta'ala la talidu illa fajiran kafara, itu apa? Tidak terlahir, tidak melahirkan daripada keturunan mereka kecuali mereka satu dengan yang lainnya itu saling mewasiatkan agar jangan sekali-kali mendekati siapa? Nuh alaihissalam. Selanjutnya, balagha Nuh alaihissalam fi da'watihi wa lam yuthnihi anha ma ta'arrada lahu min ad-darbi wasyatam. Rangkaian apa istilahnya? Fitnah dalam dakwah, walaupun tidak disebutkan secara rinci, akan tetapi secara umum Nabi Nuh alaihissalam itu celaan, makian, baik fisik ya ataupun hanya sebatas apa? Lisan. Maka ini diantara sekaligus pelajaran untuk kita semua, terutama dalam dakwah. Ya, perlakuan buruk. Sampai akhirnya beliau mengatakan, qala rabbi inni da'autu qaumi lailan wa nahara falam yazidhum du'ai illa firara. Tidak mendapati dari seruanku satupun juga kecuali mereka lari. 950 tahun. Ini pelajaran yang sangat berharga, terutama ketika dalam dakwah. Ini teladan kita pertama dari sisi apa? Dakwah. Kita baru berapa lama dalam berdakwah, terutama di keluarga. Yang paling berat justru dakwah di mana? Keluarga. Allah menegaskan, beda kalau urusan keluarga. Qu anfusakum wa ahlikum nar, dengan sikap tegas. Jaga dirimu. Itu tegas loh. Jaga dirimu dan keluargamu dari siksa api neraka. Tegas. Tuh. Wastabir 'alaiha, kalimatnya dengan tambahan, dan bersabarlah. Tuh, muru auladakum lis-salati. Suruh anak-anakmu untuk salat, wastabir 'alaiha, dan banyaklah bersabar. Ini diantaranya faedah yang bisa kita petik. Kesabaran Nabi Nuh alaihissalam dalam apa?
berdakwah, kesabaran Nabi Nuh alaihissalam ketika menghadapi apa? Tantangan. Ja'alallahu ta'ala Nuh alaihissalam an-nabiyya tsani fil mitsaq wal wahyi ba'da Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam bab janji Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa idza akhadna minan nabiyyin," ketika kami mengambil dari para nabi itu mitsaq, janji. Ya para nabi itu sudah diikat kontrak juga. Para nabi war rasul itu sudah diikat kontrak janji oleh Allah Rabbul Alamin. Nah, di sini disebutkan siapa yang pertama kali? Wa minka, dari Nabi Muhammad, darimu wahai Muhammad. Yang kedua siapa? Wa min Nuh, dan dari Nuh. Sehingga memiliki kedudukan istimewa. Demikian pula inna auhayna ilaika kama auhayna ila Nuhi wan nabiyyina min ba'dihi. Sesungguhnya kami telah mewahyukan kepadamu sebagaimana kami telah mewahyukan kepada Nuh dan para nabi sepeninggalannya. Ya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menjaga Nabi Nuh alaihissalam dari al-gharq, dari apa, bencana, tenggelam. Oleh karena itu para ulama mengatakan ya, an-najah atau ta'atur rasul, ketaatan terhadap rasul itu kasafinati Nuhin, seperti taubahnya perahunya siapa? Nabi Nuh alaihissalam. Man rakibah najah, siapa yang menaikinya pasti dia akan selamat. Wa man takhallafa anha ghariqa, dan siapa yang berpaling dari seruan nabinya Nabi Nuh alaihissalam, ghariqa, pasti tenggelam. Oleh karena itu Nabi Nuh alaihissalam juga disebut dengan abdan syakura. Nabi Nuh alaihissalam disebut hamba yang senantiasa apa? Bersyukur. Nabi Ibrahim yang kedua, Nabi Ibrahim alaihissalam, sesuai dengan urutannya. Banyak keutamaan Nabi Ibrahim alaihissalam sampai akhirnya Nabi Ibrahim sampai disebut Khalil, Khalilur Rahman. Ya. Allah tetapkan Nabi Ibrahim dan putranya Ismail alaihissalam membangun pondasi Baitullah yang menjadi simbol, menjadi kiblat kaum muslimin. Wa idh yadfa'u Ibrahimul qawaida minal baiti wa Ismailu rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam keistimewaan Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim alaihissalam adalah sosok manusia yang pertama kali diberikan pakaian. Sebagaimana disebutkan dalam hadis, innakum mahsyuruna hufatan uratan ghudlan. Kalian semua kelak akan dibangkitkan dalam keadaan hufatan, uratan, telanjang kaki, telanjang badan, ghurlan, tidak disunat. Yani surah Al-Anbiya ayat 104. Kama bada'na awwala khalqin nu'iduhu. Sebagaimana kami mulai ciptaanmu demikian, dalam keadaan apa tadi? Telanjang, tidak disunat. Nu'iduhu, maka demikian pula kami kembalikan, seperti itu, dibangkitkan. Al-Anbiya 104. Wa inna awwalal khalaiki yuksa yawmal qiyamati Ibrahim, kata Rasulullah, ya, makhluk yang pertama kali diberikan pakaian adalah Ibrahim alaihissalam. Dan Nabi Ibrahim adalah Abul Bashar, Abul Anbiya, bapaknya para nabi. Ya, wa wahabna lahu Ishaq wa Yaqub wa ja'alna fi dhurriyyatihi an-nubuwwata wal kitab wa atainahu ajrahu fid dunya wa innahu fil akhirati laminas salihin. Nah. Banyak sekali. Wa ibtala Ibrahim rabbuhu bikalimatin fa atamahunna qala inni ja'iluka lin-nasi imama. Kisah keteguhan dan tingginya kesabaran Nabi Ibrahim alaihissalam Allah abadikan. Bagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam yakni lulus ketika diuji untuk menyembelih siapa? Ismail.
Baik, Nabi Ibrahim alaihissalam ya. Kemudian Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa alaihissalam banyak. Nabi Ibrahim alaihissalam dakwah 3. Para penyembah berhala, para penyembah bintang, para penyembah manusia. Bagaimana keteguhannya? Kemudian demikian pula Nabi Musa alaihissalam. Allah memilihnya dan memberikan karunia taklim. Wa kallamallahu Musa taklima. Atau walamma jaa Musa limiqatina wa kallamahu rabbuhu, supaya menguatkan. Allah berbicara langsung kepada Nabi Musa alaihissalam di balik hijab. Bahkan Allah memberikan mukjizat 9 ayatin, 9 apa? Tanda-tanda kenabian dari Nabi Musa alaihissalam. Ya. Ada Nabi Isa, kemudian Nabi Isa alaihissalam, sampai akhirnya adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. إذ قال الله يا عيسى ابن مريم اذكر نعمتي عليك وعلى والدتك إذ أيدتك بروح القدس تكلم الناس في المهدي. Banyak ayat yang menjelaskan tentang Nabi Isa alaihissalam. Sampai di hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai hujjah untuk mereka yang telah menjadikan Nabi Isa alaihissalam syirkan lillah, sebagai sandingan terhadap Allah Subhanahu wa taala, yang mengatakan Nabi Isa adalah apa? Allah atau ibnullah, maka Allah Subhanahu wa taala kelak akan menurunkan Nabi Isa alaihissalam hujjah untuk mereka. Walladzi nafsi biyadihi la yushikanna an yanzila fikum ibnu Maryam hakaman muqsita, dengan hukum yang adil. Terakhir ada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin rahimani wa rahimakumullah. Jadi kalau kita pelajari apa sih yang menyatukan antara ulul azmi ini, sebagaimana tadi telah dibawakan, mereka adalah para nabi dan rasul yang memiliki keteguhan yang kuat, kesabaran yang kuat. Ya. Nabi Musa alaihissalam tidak pernah, Rasul sallallahu alaihi wasallam ini jadi faedah untuk kita semua. Nabi Musa alaihissalam ketika beliau ke Madian, ke negeri Madian, mendapati 2 orang wanita. Ini kisah, salah satu kisah saja. Kita ambil faedah salah satunya saja. Bagaimana perhatiannya Nabi Musa alaihissalam. Ya, 2 putri tersebut tidak meminta bantuan daripada Nabi Musa alaihissalam. Wanita tersebut memisahkan diri, ya, di tengah-tengah laki-laki yang sedang mengambil air untuk ternaknya. Kemudian akhirnya Nabi Musa alaihissalam menawarkan bantuan. Di antara faedah yang bisa kita petik, hadirin rahimani wa rahimakumullah, itu ada isyarat sejatinya bahwa seyoginya seorang mukmin, seorang muslim itu memiliki sikap peka, memiliki jiwa peka kepada siapa yang membutuhkan, memiliki hati nurani, hatinya itu peka gitu loh. Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika menjadi imam dan beliau hendak memanjangkan bacaan, ketika mendengar tangisan anak, maka Rasul sallallahu alaihi wasallam akhirnya mengurungkan niat untuk memanjangkan bacaan. Akhirnya dipendekkan, syafaqatan li ummihi, karena sayang terhadap siapa? Ibunya. Ini kepekaan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini isyarat. Hati yang peka itu adalah bagian pada akhlak karimah, akhlak yang baik gitu. Di zaman sekarang, anak-anak, bahkan bisa jadi mungkin kita sibuk dengan apa? Enggak peka. Orang tua butuh bantuan dia, enggak peka dia.
Kita bisa jadi sibuk dengan kesibukan masing-masing, tidak peka bahwa justru di sekitar kita membutuhkan bantuan kita. Seorang muslim, seorang mukmin itu peka, itu diambil Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW. Jadi banyak hal yang bisa kita petik, yang bisa kita jadikan sebagai tauladan dari ulil azmi. Allah Subhanahu wa taala berfirman di Quran surah Al-Ahzab ayat 7, "Wa id akhadna minan nabiyyina mitsaqahum wa minka wa min Nuh wa Ibrahim wa Musa wa Isa bin Maryam." Di surah Al-Ahzab ayat 7. Ketika kami mengambil perjanjian mereka dari para nabi, darimu wahai Muhammad, dari Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa bin Maryam. Kita lihat bagaimana tafsir para ulama terkait ayat ini. Al-Ahzab ayat 7. Berkata Imam As-Syekh As-Sa'di rahimahullahu taala, yukhbiru ta'ala annahu akhadha minan nabiyyina umuman. Allah mengabarkan dalam ayat ini bahwa Allah telah mengambil perjanjian dari para nabi secara umum, wa min ulil azmi, dan dari ulil azmi, wa hum haula'i al-khamsah al-madhkurun khususan, yaitu yang disebutkan dalam ayat ini secara khusus disebutnya ulul azmi. Mitsaqahumul ghaliz, perjanjian yang dahsyat, wa ahdahumus tsaqil, perjanjian yang berat, al-muakkad, alal qiyami bidinillahi wal jihad fi sabilillah, yaitu berupa al-qiyam, menegakkan dinullah, agama Allah. Semua disuruh wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an, sama semua. Wal jihadu fi sabilillah, dan jihad fi sabilillah. Kata Syekh Sa'di, mitsaq al-ghalid, perjanjian yang dahsyat tadi adalah ya, menegakkan agama Allah, wal jihad fi sabilillah, dan berjihad bersungguh-sungguh di atas jalan Allah. Wa anna hadha sabilu qad mashal anbiya'ul mutaqaddimun. Dua jalan ini merupakan jalan yang ditempuh oleh para nabi pendahulu. Hatta khatamu sayyidahum wa afdalahum Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampai akhirnya dipungkas, diakhiri oleh sayyid mereka, nabi mereka terakhir, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan paling utama. Wa amara an-nasa bil iqtida'i bihim, dan Rasulullah menyuruh mereka agar mengikuti Rasulullah SAW. Wa sayas'alullahu al-anbiya wa atba'ahum, Allah kelak akan bertanya kepada para nabi sekaligus para pengikutnya, an hadzal ahdil ghalid, tentang janji ini. Sebagaimana Bapak-bapak, Ibu-ibu, kita juga dahulu telah diikat kontrak perjanjian, alastu bi rabbikum, di surah Al-A'raf ya 182. Alastu bi rabbikum, bukankah aku adalah Tuhan kalian, Rabb kalian? Qalu bala syahidna. Maka ini akan ditanya kelak. Termasuk adalah ini. Hal wafau fihi wasadaku, apakah menunaikan jujur sesuai antara ucapan dan perbuatan atau tidak? Payusibahum jannatin naim, sampai akhirnya Allah memberikan karunia surga yang penuh kenikmatan. Kafaru, atau justru bertolak belakang mengingkari. Payu'adzibahumul adzabal alim, sehingga akhirnya Allah menyiksa mereka, mengadab mereka dengan siksa yang sangat dahsyat, pedih. Qala Allah Ta'ala, minal mu'mini, ada seorang di antara seorang mukmin itu, di antara mukmin itu, rijalun sadaqu ma'ahadullah alaihi, ada laki-laki, orang-orang yang jujur terhadap apa yang telah mereka janjikan. Inilah janji kita dan janji para anbiya war rasul. Wallahu ta'ala ala wa alam. Hadirin rahimani rahimakumullah, kita lanjutkan biidznillah taala setelah salat isya. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wallah, wa la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Kembali kita lanjutkan akhir pembahasan di iman terhadap para rasul
mengambil tauladan dari ulil azmi. Fadzakara ta'ala akhdahu al-mitsaq ala jami'i an-nabiyyin jumlatan. Allah Subhanahu wa taala mengambil perjanjian dari seluruh para nabi atau atas seluruh para nabi, wa nassa minhum ala haula'il khamsah, dan khususnya nabi yang 5, yaitu Nabi Muhammad wa huwa khatimuhum sallallahu alaihi wasallam, penutup para nabi, wa Nuh wa huwa fatihuhum, yang kedua adalah Nabi Nuh sebagai pembuka dari Rasul, wa Ibrahim wa Musa wa Isa wa hum bainahuma. Wa kadza dzakarahum ala wajhi takhsisi fi surati Syura. Demikian pula disebutkan dalam Quran surah Asy-Syura sebagaimana tadi muallif mengatakan khamsatun minhum ulul azmil ula fi suratil Ahzab ma'a Syura ta'ala. Tadi surah Al-Ahzab ayat 7, kemudian sekarang surah Asy-Syura ayat 13. Allah berfirman, syara'a lakum minad dini ma wassa bihi Nuha walladhi awhayna ilayka wa ma wassayna bihi Ibrahim wa Musa wa Isa an aqimud dina wa la tatafarraqu. Allah telah mensyariatkan untukmu minad din, dari agama, sebagaimana telah mewasiatkan dengannya kepada Nabi Nuh, dan kami wahyukan kepada walladzi auhayna ilaika wa ma wassayna bihi Ibrahim, dan kami wasiatkan kepada Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, agar mereka menunaikan, menegakkan agama, wala tatafarraqu fih, dan bercerai-berai di dalamnya. Wa haula'il khamsatu, mereka yang 5, alladzina yataraja'una syafa'ata, mereka adalah yang disebutkan dalam hadis syafaat. Nabi Nuh alaihissalam, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, kemudian Nabi Isa, sampai akhirnya datang kepada Nabi Muhammad SAW seraya mengatakan ana lah, yakni li faslil qada, li fasli al-qada, sebagaimana Allah abadikan di Quran surah ini Al-Fajr, ya, di surah Al-Fajr, wa jaa rabbuka wal malaku saffan saffa. Ayat ini berkaitan dengan faslul qada, sebagaimana dibawakan oleh Imam Ibnu Katsir dan yang lainnya, yaitu untuk menetapkan apa? Qada, ketentuan. Saking lamanya mereka berdiri di mana? Di mauqif. Ada yang membedakan antara padang mahsyar dan mauqif. Mahsyar sebagaimana nanti pembahasannya ada di kandungan iman terhadap hari kiamat di kitab yang sama, kitab Marijul Qabul insyaallah taala. Dibedakan antara mahsyar dan mauqif. Sebagian mengatakan ini terjadi di mauqif, ya, ketika mereka sudah dipisah dan bersama nabi-nabi mereka, anbiya wa rasul, mauqif. Mereka datang kepada Nabi Nuh alaihissalam meminta syafaat supaya segera di fasl qada, ditetapkan hisaban, mizan, timbangan dan seterusnya. Karena saking mereka lamanya berdiri, ya, tadnu asyamsu, di kala itu matahari didekatkan qadra mil, di satu redaksi kadarnya itu 1 mil, milain, ada juga yang mengatakan 2 mil. Nah, masing-masing jiwa membutuhkan syafaat, pertolongan. Akhirnya mereka datang kepada para anbiya wa rasul, Nabi Nuh alaihissalam, Nabi Ibrahim alaihissalam, kemudian Nabi Musa, Nabi Isa, sampai akhirnya kepada Nabi Muhammad SAW. Nah, ya, rinciannya ada dalam hadis Nabi SAW, bisa dicari barangkali Pak ya.
Kama sayati bayanu dzalika fi mawdhi'i insyaallah taala, sebagai nanti paparannya ada di pembahasan syafaat nanti. Ya, jadi hadis-hadis sengaja oleh mu'alif tidak dibahas secara rinci sekarang, tapi nanti di pembahasan iman terhadap hari kiamat karena kaitan dengan bab syafaat. Ya, bab ini Masya Allah dahsyat ini pembahasan nanti. Kita bacakan nanti insyaallah bismillah. Ibnu Abi Hatim meriwayatkan dari sahabat Abu Hurairah dengan sanadnya kepada Abu Hurairah dari Nabi SAW fi qaulillahi ta'ala di surah Al-Ahzab ayat 7 tadi, wa idh akhadna minan nabiyyina mitsaqan wa minka wa min Nuh qala an-nabiyyu kuntu awwala an-nabiyyina fi al-khalqi, sungguh aku adalah awwalun nabiyyin fil khalqi wa akhirahum fil ba'thi fa bada'a bi qablahum. Kalau dari sisi awalan nabiyina ya wa fi dha'fun, ini dianggap ada lemah, wa yurwa mursalan wa mauqufan ala Qatadah, ini mauquf katanya terhadap Imam Qatadah. Aku adalah awalun nabiyin, awal nabi fil khalqi dalam ciptaan, wa akhiruhum fil ba'thi, tapi paling akhir ketika diutus karena Rasulullah SAW adalah utusan terakhir. Fabada bi qablahum, akan tetapi ketika di hari kiamat justru Rasulullah lah yang pertama kali ada di hadis Nabi SAW juga sejatinya, ya, di hadis yang lain yang sabit, ya, dan ini sudah juga disampaikan, ya, bahwa nahnul akhirun, kami adalah umat terakhir, itu ya. Wal awwalun, sedangkan kami adalah umat yang pertama kali dihisab. Umat Nabi Muhammad adalah umat terakhir, tapi umat pertama kelak yang paling dihisab. Ini keistimewaan umat dari Nabi Muhammad SAW. Walil Bazzari, menurut Imam Al-Bazzar, ini menguatkan yang di atas, khiyaru waladi Adam khamsah, anak keturunan Nabi Adam yang terpilih itu 5. Maksudnya yang terpilih di sini adalah apa? Paling istimewa, ya. Nuhun wa Ibrahimu wa Musa wa Isa wa Muhammad, ulul azmi, wa alaihim ajma'in salawatullahi alaihim, wa khairuhum Muhammadun, dan manusia terbaik dari mereka adalah siapa? Nabi Muhammad SAW. Jadi Allah, sebagaimana Allah abadikan di Al-Quran, Allah memuliakan satu kaum, Allah memuliakan di atas sebagian yang lainnya. Allah muliakan para anbiya wa rasul di atas umatnya. Kemudian dari anbiya wa rasul Allah pilih, yaitu ulul azmi. Dari ulul azmi Allah pilih, ya, Khalil Rahman 2, yaitu siapa? Nabi Ibrahim alaihissalam dan Nabi Muhammad. Ini tahapannya. Dan dari 2 khalil lain yang paling utama ada siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wal qawlu bi anna ulil azmi hum haula'il khamsah. Nah, hadirin rahimani rahimakumullah, ini kembali ke apa yang kita sampaikan di muqaddimah terkait tafsiran para ulama terhadap ulul azmi itu sendiri. Di mana Ibnu Abbas, kemudian Imam Qatadah mengatakan ulul azmi itu yang 5 tadi, sebagaimana surah Al-Ahzab tadi dan surah Asy-Syura. Zahirnya mu'allif rahimahullah ta'ala mauqifnya adalah mengikuti Ibnu Abbas, bahwa ulul azmi itu 5. Dalilnya mana? Al-Ahzab ayat 7, Asy-Syura tadi. Tuh. Ibnu Abbas, Imam Qatadah, wa man wafaqahuma wa huwa al-ashhar. Dan ini yang masyhur. Pendapat yang lain Al-Imam Al-Kalbi, humul ladina umiru bil jihadi wa adharu al-mukashafata ma'ada'i ad-din. Ulul azmi mereka adalah para anbiya war rusul yang diperintahkan untuk jihad. Wa adharu, dan Allah tampakkan kepada mereka, wa adharu, dan mereka tampakkan al-mukashafah ma'ada'i ad-din. Mukasyafah, apa mukasyafah di sini maksudnya? Ini apa? Ya, perjuangan mereka, kesungguhan mereka
Ya, memerangi apa tadi? Fi sabilillah tadi, ma'ada iddin, kepada musuh, terhadap musuh-musuh agama. Ada juga yang mengatakan ini disebutkan oleh Imam Al-Baghawi, hum sittatun, ada 6, kata tadi ada 5, sini ada 6. Nuh wa Hud, pertama Nabi Nuh, Nabi Hud, Nabi Saleh, Nabi Lut, Nabi Syuaib, Nabi Musa alaihissalam. Wa humul madhkuruna ala nusuq fi surati Al-A'raf wa Hud wa Syu'ara, yang disebutkan di surah Al-A'raf, Hud dan Syu'ara. Ada 6 katanya, Nabi Nuh, Nabi Hud, Nabi Saleh, Nabi Lut, Syuaib, Musa alaihissalam. Nah, wa qala Muqatil, kata Imam Muqatil, hum sittatun. Nanti dari pendapat ini mana yang paling rajih, paling kuat, supaya tidak heran gitu Bapak Ibu ya. Jadi kita harus terbiasa dengan hal yang seperti ini Bu Pak, supaya hilang dari kita itu, setidaknya mengurangi lah, yaitu sifat-sifat ujub, merasa paling, karena disebabkan karena keterbatasan informasi yang sampai kepada kita gitu loh. Makanya ngaji itu perlu ada apa istilahnya, sandingan seperti begini. Kata Imam Muqatil, hum sittatun, ada 6. Kalau tadi ya Nabi Hud, Nabi Nuh, Nabi Hud, Nabi Saleh, Nabi Lut, Syuaib, itu yang tadi Nabi Musa. Kalau sekarang Nuh alaihissalam sabaru ala adza qaumihi, Nabi Nuh alaihissalam bersabar atas gangguan kaumnya, kejahatan kaumnya. Pertama Nabi Nuh, atas kesabaran. Kata ulul azmi itu adalah sabar. Nabi Nuh alaihissalam kesabarannya menghadapi kaumnya. Yang kedua, Ibrahim sabara 'alan nar. Kedua adalah Nabi Ibrahim sabar ketika dimasukkan ke dalam api. Dan demikian pula sabar ketika disuruh perintah untuk apa? Menyembelih, Masya Allah. Enggak akan ada. Wa Ishaq, dan Nabi Ishaq yang ketiga adalah Nabi Ishaq. Sabaru 'ala dzabhi. Walaupun ini marjuh, ini tidak rajih, tidak benar. Kesabaran Nabi Ishaq ketika disembelih. Yang rajih adalah siapa? Nabi Ismail alaihissalam. Ini pendapat Imam Muqatil namun tidak dirajihkan, enggak. Wa Yaqub, kemudian Nabi Yaqub sabara ala faqdi waladihi wa dhihabi basarihi. Nabi Yaqub ketika beliau sabar hilangnya siapa? Putranya siapa? Nabi Yusuf alaihissalam, sampai hilang mata. Hilangnya apa? Pandangan. Kesabaran Nabi Yaqub alaihissalam. Wa Yusuf, kemudian kesabaran Nabi Yusuf, sabara 'alal bi'ri was-sijni. Sabar di bawah apa? Sumur. Was-sijni, sabar di penjara. Sekaligus sabar ketika menghadapi apa? Gangguan, nah fitnah wanita. Wa Ayyub sabara 'alad durri, dan Nabi Ayyub sabar 'alad durri, menghadapi apa? Penyakit. Ini terkait dengan penyakit Bapak Ibu ya. Karena Allah Subhanahu wa taala sejatinya, terutama ketika persepsi itu dibahas di kitab Fathul Majid, juga dibahas ya sejatinya. Dibahas ada ketika membahas apakah ada penyakit menular atau tidak gitu. Gitu ya. Dibahas sampai demikian gitu. Tapi di salah satu pendapat saya ucapkan di salah satu pendapat bahwa tidak ada istilahnya penyakit menular kata. Di salah satu pendapat ya. Ini jangan salah paham. Berarti masih ada yang berpendapat. Ya A, B, yang mana, kemudian C, D gitu. A kena penyakit, tertimpa penyakit umpamanya, menular karena katanya si apa ini? B, si B, si C dengan D umpamanya. Itu nah, udah dewe sampai deheula. Si A dengan si C gak kenal. Si A dengan C gak kenal. Karena kenalnya dengan ini, bertetanggaan atau teman dekat dengan ini. Akhirnya terkena. Kemudian ini gak kenal dengan ini, tapi kenalnya dengan si C. Terkena.
Si C tidak kenal dengan siapapun kecuali dengan ini. Pertanyaannya, siapa yang menularkan ini? Siapa yang menularkan ini? Dek, berarti ini teh Dek. Siapa yang menularkan Dek? Anak kita diajar mikir gini. Siapa yang menularkan Dek? Dari mana antum tahu? Kan nggak kenal. Si C. Kan si C tertular dari si D. Si C ini tertular dari D. Berarti siapa yang penyakit pertama? D dulu kan? Berarti C yang belum. Pertanyaannya, berarti dianggap ini belum semua kan? Ini yang baru yang kena. Pertanyaannya, siapa yang menularkan ini? Siapa yang menularkan ini? Paham Pak? Ngerti nggak? Tinggal ibu-ibu. Ibu-ibu. A, B, C, D. A tertular dari B. A nggak kena C loh, jauh ya. B tertular dari C, C tertular dari D. Ya, D tertular dari siapa? Nggak ada ceritanya nggak ada D sampai D. Nggak, ini akidah ini bahas akidah, walaupun ini keseharian kita tapi masuk ke ranah akidah. Ini ngetes ini. Siapa? Tah gitu. Ini yang memberikan penyakit ini siapa? Allah Rabbul Alamin. Lantas siapa yang memberikan penyakit ini? Lah, itu dia. Paham nggak? Terkadang kita ini fokus kepada sebab, mengabaikan sisi jauh yang lebih utama. Itu adalah qaddarallah wa ma syafa'al. Itu adalah sudah ketetapan Allah dan Allah menghendaki itu. Karena bisa jadi si A ini tidak kalau ada sini si D, si dan lain sebagainya, bisa jadi, dan sesama teman bisa jadi yang lain mah tidak terkena, tidak tertular oleh ini, padahal sama barengan gitu loh. Jelas ya? Kayak prinsip kayak begini Bapak Ibu. Nggak apa-apa ya sedikit ya. Berobat. Di kita banyak obat-obat ya tradisional. Jahe, contoh. Terus apa lagi? Sereh gitu, banyak. Koneng. Si A sakit, pilihannya banyak sebenarnya tadi obatnya. Si B sama sakit tadi, sama penyakitnya sama kan, jenisnya berbeda. Aris si A mah ku naon, ku jahe. Si B mah ku koneng. Si D, si C ku sereh. Si D ku naon, lengkuas. Jadi pertanyaannya, yang menyembuhkan itu paham nggak Bapak Ibu? Lain jahe, lain sereh, bukan, karena bisa jadi jahe tidak, kalau dikasih ke si B, jahe nggak mempan dia. Berarti masalahnya bukan ini, bukan sebab, tapi hakikatnya siapa? Allah. Ini tolong pahami seperti itu. Kayak seperti Bapak berobat ke dokter. Nah, hakikat yang menyembuhkan siapa? Nah, yang seperti itu rentan terjerumus kepada syirikan. Hati-hati. Qala Ibnu Zaid. Di sini ada perkataan qultu wa qaulu Ishaq sabara 'ala al-dhabhi qaulun marjuh. Tadi udah disampaikan. Ibnu Zaid, kul rasul kanu ulul azmi. Semua rasul sejatinya ulul azmi, lam yab'atsillahu nabiyya, karena Allah tidak mengutus seorang pun nabi kecuali memiliki azam, memiliki keteguhan, memiliki kesabaran, wa ra'yin, memiliki ra'yun wa kamal, kesempurnaan akal.
Karena memang mereka adalah rajulun istafahullah, sebagaimana di definisi pertama, Rasul adalah seorang laki-laki yang terpilih, yang memang oleh Allah sudah disiapkan. Maka tidak pernah mereka tersentuh kesyirikan semenjak kecilnya. Memang sudah Allah siapkan, terpilih. Tuh. Wa inna ma udkhilat min, adapun kenapa disebutkan min, ya, sebagaimana firman Allah Ta'ala, wasfir kama sabara ulul azmi minar rusul, di surah Al-Ahqaf ayat 35. Di sini para ulama berselisih pendapat itu, terutama di surah Al-Ahqaf 35. Bersabarlah kamu sebagaimana sabarnya ulul azmi dari rasul. Min di situ apa? Litabid, sebagian dari rasul kah? Maka kalau sebagian berarti artinya adalah apa? Ulul azmi, sebagian dari rasul, berarti tidak semuanya. Maka ditariklah, ada yang 6, ada yang 5. Tapi yang rajih adalah sebagaimana dikuatkan tadi, Asy-Syura, surah Asy-Syura dan surah Al-Ahzab tadi, 5 yang kuat. Itu min di tab'id. Tapi ada juga min di situ bukan tab'id, bukan sebagian katanya. Ini pandangan para ulama. Ini pentingnya diajar bahasa Arab. Ya. Wa inna ma udkhilat min litajnis, sebagai jenis. La litab'id katanya. Sebagai jenis, yaitu apa? Jenis rasul, bahwasannya bersabarlah kamu sebagaimana telah bersabarnya ulul azmi, jenis rasul. Yaitu maksudnya adalah apa? Semua rasul itu memiliki apa? Kesabaran. Itu dari min saja, sehingga terjadilah silang pendapat. Dan itu sabit pendapat itu dari para ulama pendahulu kita, para ulama salaf. Hadirin rahimani wa rahimakumullah. Ini barangkali akhir dari pembahasan kita terkait iman terhadap para rasul, pembahasan seputar mengambil hikmah atau suri tauladan dari siapa? Keteladanan dari ulul azmi. Apa yang disampaikan mudah-mudahan bermanfaat, khususnya untuk pribadi dan umumnya untuk hadirin rahimani wa rahimakumullah. Kurang lebihnya tentu kami mohon maaf. Kita akhiri dengan kifaratul majlis. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.